Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Akibat remblong, truk batu bara menabrak 3 kendaraan di depannya dan 2 teras toko di Bakauheni, Lampung Selatan. Ratusan penyelundup narkoba dari Sumatera dan Jawa diringkus. Narkoba senilai belasan miliar disita. Kenapa? Oke, ini biar seberapa? Kantor Komisi Pemilihan Umum Metro di demo puluhan orang buntut dari pembatalan pasangan calon pilkada. Seorang pejabat di Kementerian Agama atau Kemenak Lampung Timur disidang dalam kasus korupsi proyek pembangunan sekolah madrasah. Terdakwa bernama Daroji dituntut jaksa dengan hukuman penjara selama 14 bulan dan denda uang 50 juta rupiah. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung Kamis pagi, jaksa menyatakan kerugian negara 300 juta rupiah dari nilai proyek pembangunan sekolah sebanyak 2 miliar rupiah pada tahun 2022. Modus terdakwa menggelembungkan anggaran. Dari hasil pemeriksaan, terdapat selisih bahan yang dibeli dan hasil pekerjaan dengan dana yang diajukan. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 bahwa pidana. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daroji SAG M. almarhum Legi Rejo dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Sesuai pembacaan tuntutan, sidang ditunda pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa atau pledoi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Oke, ini biar seberapa ya? Puluhan massa pendukung pasangan calon wali kota Metro nomor urut 2, Wahdi Sirajuddin Komaruzaman, Kamis pagi menggeruduk kantor KPU Metro. Massa menggelar demonstrasi terkait dibatalkannya paslon Kahdi Komaru pada pilkada oleh KPU Metro. Unjuk rasa berlangsung tertib dengan dijaga ketat polisi. Orasi massa tidak berlangsung lama setelah perwakilan dari massa diperbolehkan masuk kantor KPU dan bertemu dengan anggota KPU. Tadi kami sudah komunikasi bersama dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim serta Sekretaris KPU Kota Metro dengan Ketua KPU Provinsi, dan berdasarkan hasil rapat KPU Provinsi, rilis tersebut mereka cabut. Jadi silakan kalian lihat di konten itu sudah nggak ada lagi. Yang kedua, karena keputusan ini adalah keputusan sendiri KPU Kota Metro, maka KPU Provinsi malam ini juga segera berangkat ke KPU RI di Jakarta untuk membahas masalah ini. Terkait pembatalan paslon Wahdi Komaru masih dalam pengkajian KPU Provinsi Lampung. Kamis siang pihak KPU Lampung menggelar rapat tertutup terkait permasalahan tersebut. Namun Ketua KPU Lampung Erwan Bustami menyatakan prosedur pembatalan pasangan calon pilkada secara sah bukan diumumkan di media sosial melainkan harus melalui rapat pleno. Meski demikian, Erwan tidak menampik bahwa benar akun media sosial yang mengumumkan pembatalan paslon Wahdi Komaru adalah resmi milik KPU Metro. Pukul 5
1533 kami mendapatkan secara resmi ya putusan 421 sama 422 Ya. KPU Kota Metro. Lalu pasca itu kami KPU Provinsi lengkap melakukan rapat pleno ya, baru selesai maghrib ini. Jadi kami mengkaji putusan KPU Kota Metro 421 sama 422 ini. Jadi kesimpulan kami tentu kajian-kajian yang kami lakukan ya, ini akan kami laporkan ke KPU RI ya. Kegaduhan politik di Kota Metro bermula saat beredarnya surat edaran yang berisi pembatalan pasangan calon Wahdi Komaru yang diposting di akun media sosial KPU Metro pada Rabu siang lalu. Pembatalan terkait calon wakil wali kota Komaru jadi terpidana kasus pelanggaran kampanye. Namun postingan tersebut hanya muncul sekitar 5 jam saja dan langsung dihapus atau di-take down oleh pemilik akun. Aris Susanto dan Arsadi Saputra melaporkan dari Metro dan Bandar Lampung. Seorang siswi sekolah dasar di Pulau Harimau ini menangis saat menerima nasi kotak pemberian Polres Lampung Selatan. Hal tersebut bukan karena ia sedang bersedih, melainkan terharu bahagia sebab menu makanan yang diterimanya terbilang mewah baginya. Nasi kotak yang diterimanya terdapat lauk ayam goreng, mie goreng, telur rebus, buah-buahan, dan susu. Kejadian ini terjadi saat puluhan siswa SD di Pulau Harimau, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Puluhan siswa SD mengikuti simulasi makan siang bergizi dari Polres Lampung Selatan. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian pada anak-anak pulau. Kita akan sasar sekolah-sekolah mulai dari tingkatan SD, TK, gitu ya. Kami juga sudah punya data koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Ini bersinergi ya. Ini tidak hanya dari kepolisian, pemerintahan daerah, juga teman-teman dari TNI juga bergerak untuk mendukung program Hasta Cita dari Bapak Presiden kita yang baru, terus berkelanjutan makan gizi gratis. Yang pasti untuk menu 4 sehat 5 sempurna ya. 4 sehat 5 sempurna juga ada susu kita berikan ke anak-anak kita dengan harapan anak-anak kita semakin tumbuh kembangnya lebih baik ya, semakin pintar, cerdas, hebat ya, bermanfaat untuk Kabupaten Lampung Selatan ke depan. Dengan adanya kunjungan ini, anak-anak bisa semangat belajar dan guru semangat bekerja untuk kedatangan ini. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Bapak Kapolres Lampung Selatan ini berguna untuk bagi anak-anak kita semua. Kenyataannya setelah diberi kepada anak-anak sampai terharu, sampai ini dibawa pulang, nggak mau dimakan di sini. Itu katanya untuk bapak dan ibunya atau keluarga, untuk adiknya di rumah. Pulau Harimau, Kecamatan Ketapang, berada di tengah Laut Selat Sunda, Lampung Selatan. Mayoritas warga di pulau ini adalah petani pisang dan nelayan. Untuk tiba di Pulau Harimau, warga harus menggunakan perahu. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.